Hati-hati dengan orang munafik. Orang munafik ini membahayakan, musuh dalam selimut. Rahasia-rahasia kita akan dibicarakan ke orang lain. Rahasia-rahasia yang menjatuhkan kita akan dibicarakan kepada orang lain. Manis di depan kita, baik di depan kita, namun di belakang kita mereka menikam. Hati-hati, ayatnya sudah jelas, tanda-tandanya sudah jelas. Dikhawatirkan jiwa-jiwa munafik itu bersemayam di dalam jiwa kita. Makanya tanda-tandanya yang 3 itu harus kita introspeksi diri. Jangan-jangan tanda-tanda orang munafik itu bersemayam di dalam dada kita. Yang pertama, tatkala berkata berdusta, tatkala berjanji ingkar, tatkala diberi amanah khianat. Dari 3 tanda ini, introspeksilah diri kita. Jikalau ada tanda-tanda munafik di dalam jiwa kita, cepat-cepatlah kembali kepada Allah, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. حضرة إخواني من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدنا علما وسع رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال يا حسن في عاله يا قائما بلا زوال يا مبدأ بلا مثل ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza'a an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mu'ati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa jati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun la yakhrujunna kulla tuqsimu ta'atum ma'rufatun innallaha khabirum bima ta'malun. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illal balagh wa ma 'alal rasuli illal balaghul Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastahlibannahum fil ardi kama talafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum lahum dinahum alladhina tarda lahum wa yubayyinna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billah. Wa aqsamu, dan bersumpah mereka, sumpah qasam mereka, billahi, demi Allah, jahda aimanihim, sungguh-sungguh atas sumpahnya mereka. Lain amartahum, sungguh jikalau amartahum, diperintahkan mereka, layahrujunna, diperintahkan perang mereka, maka mereka akan keluar untuk berperang. Jadi orang-orang munafik ini yang hanya pintar dalam berbicara, pintar dalam omon-omon saja, manis kalau berbicara, sampai bersumpah, sumpahnya sumpah qasam lagi. Wa aqsamu, dan bersumpah mereka orang-orang yang munafik, sumpahnya sumpah qasam billahi, demi Allah, seolah-olah jahda aimanihim, sungguh-sungguh atas sumpah mereka. Apa kata mereka? Lain amartahum, sungguh apabila, jikalau amartahum, diperintahkan mereka untuk berperang, la yakhrujunna, sungguh mereka akan keluar untuk berperang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, la tuqsimu, janganlah bersumpah qasam kalian. Ta'atun ma'rufatun, ketaatan itulah yang baik. Dibuktikan, jangan hanya bersumpah saja, jangan saja berbicara, jangan berbicara saja, namun buktikan dengan ta'atun ma'rufatun, ketaatan kepada Allah yang baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun. Khabir, Allah itu khabir, maha tahu secara detail, secara teliti, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi amal-amal kita itu Allah tahu, mulai dari kerentek kita, mulai dari niat kita, mulai dari yang kita kerjakan sampai setelah yang kita kerjakan. Allah itu detail, pengetahuan Allah itu detail, ingatannya Allah itu detail, tidak ada yang luput dari kedetailannya Allah. Detail Allah itu, sekecil apapun Allah perhitungkan. Amalan-amalan kebaikan kita sekecil apapun Allah perhitungkan, Allah akan balas. Dan juga sebaliknya, sekecil apapun amal keburukan kita, Allah juga akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita, pasti Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk kita, Allah juga akan membalasnya. Makanya hati-hati terhadap jiwa-jiwa munafik. Ini harus hati-hati. Kita tidak boleh menunjuk orang lain, hei munafik, tidak boleh. Orang itu munafik, tidak boleh. Mereka kelompoknya orang munafik, tidak boleh. Walaupun tanda-tandanya munafik sudah Allah berikan kepada Rasul. Apa kata baginda Rasul? Ayatul munafiki salasun. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Tatkala berbicara mereka berbohong. Yang kedua, wa idza
wa'ada akhlafa. Tak kala mereka berjanji mereka ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Tak kala mereka dipercaya mereka mengkhianatinya. Tanda-tandanya ini sudah jelas. Tanda ini pastinya di luar. Ucapannya berbohong, berjanji ingkar, diberi amanah khianat. Itu tanda-tanda di luar. Sedangkan nifak atau munafik ini adalah penyakit hati. Jadi tanda-tanda munafik ini jangan kita tunjukkan kepada orang lain. Tidak boleh kita menunjuk orang lain munafik. Itu loh, tatkala berbicara berbohong, munafik dia, tak boleh. Itu loh, tatkala berjanji dia ingkar, munafik dia, tidak boleh. Itu loh, tatkala diberi amanah dia khianat, munafik dia, tidak boleh. Ayat-ayat munafik, tanda-tanda munafik ini lebih bagusnya kita tunjukkan kepada diri kita sendiri. Kita introspeksi diri. Dengan adanya tanda-tanda munafik ini, kita harus lebih introspeksi diri. Jangan-jangan kitalah orang munafik itu. Tak kala berbicara kita sering berdusta, munafik kita. Tak kala berjanji sering ingkar, munafik kita. Tak kala diberi amanah kita khianat, munafik kita. Lebih bagus ayatul munafik ini, tanda-tandanya orang munafik ini kita tujukan kepada diri kita sendiri. Jangan sekali-sekali kita menunjuk orang lain adalah orang munafik. Tidak boleh. La tuksimu, janganlah bersumpah kosam mereka. Janganlah bersumpah kosam kalian. Ta'atun ma'rufatun, ketaatanlah yang lebih baik. Sami'na wa ata'na, itulah yang lebih baik daripada sumpah-sumpah doang namun tidak ada kenyataannya, tidak ada juntrungannya. Mending kita sami'na wa ata'na. Innallaha, ingat, sesungguhnya Allah khabir, maha detail Allah, pengetahuannya Allah detail, bima ta'malun, dengan apa-apa yang kita lakukan. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasulullah. Itu dah perintahnya Allah. Kita disuruh taat kepada Allah, kita disuruh taat kepada Rasulullah. Itu perintahnya Allah. Apakah dua berbeda? Tidak, sama saja. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sama saja, satu bagian. Karena hakikatnya mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah. Fa in tawallau, maka jikalau mereka menolak, tidak mau, enggan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, fa innama alaihi ma hummilah, maka sesungguhnya hanyalah kepadamu wahai kanjeng Nabi Muhammad beban kewajiban. Engkaulah yang harus bertanggung jawab sendiri. Wa alaikum ma humiltum, dan bagi mereka apa yang dibebankan kepada mereka, apa yang diwajibkan kepada mereka, humiltum, mereka harus juga bertanggung jawab. Apa yang diperbuat, mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya. Wa intuti'uhu, dan jikalau sungguh-sungguh taat mereka kepada kanjeng Nabi Muhammad, tahtadu, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita taat kepada Rasulullah,
kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin, dan tidaklah ala rasul atas Rasulullah illal balagul mubin, kecuali Rasulullah itu balagul mubin, hanya menyampaikan kenyataan, hanya menyampaikan penjelasan, hanya menyampaikan peringatan. Jadi yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya ini adalah peringatan, kabar baik dan kabar buruk, kabar yang menyenangkan, kabar yang mengembirakan bahwasanya besok kelak di yaumil qiyamah adanya surga, dan peringatan bahwa besok kelak di yaumil qiyamah adanya neraka. Itu saja tugasnya Rasulullah, menyampaikan kebenaran dengan nyata, dengan jelas. Wa'adallah, dan janjinya Allah alladzina terhadap orang-orang yang amanu, yang beriman mereka, minkum di antara mereka, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Apa janjinya Allah? La yastakhlifannahum fil ardi, sungguh Allah akan memberi kuasa kepada mereka di atas bumi, dijadikan khalifah oleh Allah di atas muka bumi ini, diberi kekuasaan, diberi kerajaan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kamas tahlafal ladzina min qablihim, kama seperti apa kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang min qablihim sebelum kalian. Jadi kekuasaannya oleh Allah akan diberikan, dimampukan oleh Allah dalam bidang hal apapun, syaratnya amanu wa amilus solihah. Jadi syaratnya dua, iman, dan harus bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum, dan sungguh Allah akan meneguhkan atas mereka dinahum, agama mereka. Jadi agamanya kenceng, agamanya tegak, tidak loyo, tidak miring kanan, tidak miring kiri, gagah mereka berdiri tegak di atas agama mereka. Agamanya ini alladzi irtada, yang telah diridhoi oleh Allah, lahum, bagi mereka. Waliyubaddilannahum, dan kemudian Allah akan mengganti mereka min ba'di, dari sebelumnya, keadaan sebelumnya, khaufihim, yang mereka ketakutan, mereka dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, kesedihan, penderitaan, amna, diganti oleh Allah dalam keadaan aman, damai, sentosa. Amna diganti oleh Allah dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam keluarga. Kalau Allah sudah meneguhkan agamanya, diteguhkan oleh Allah agamanya di dalam hatinya, mancep agamanya, sudah tidak akan goyah lagi. Makanya Allah akan mengganti ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kesedihan mereka, penderitaan mereka, diganti oleh Allah dengan keselamatan, kedamaian, keamanan, kebahagiaan. Syaratnya betul-betul agamanya mancep di dalam hatinya. Ya'budunani, mereka akan beribadah kepadaku, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak akan menyekutukanku dengan sesuatu. Namun apabila sebaliknya, wa man kafara ba'da dzalik, maka barang siapa yang kafir, yang ingkar, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, ba'da dzalik, setelah hal ini sudah nyata, sudah jelas kebenarannya, sudah disampaikan oleh baginda Rasul, sudah disampaikan oleh ulama-ulamanya Allah, pewaris dari para Rasul, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah termasuk dalam kelompok orang-orang yang fasik. Sudah tahu bahwa itu dosa, tetap dikerjakan. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, biar kita tidak termasuk orang yang fasik. Wa aqimus shalah,
maka kita harus mendirikan sholat. Wa atuz zakah, dan kita juga mengeluarkan zakat. Sholat ini hubungan langsung antara makhluk dengan sang Khalik, hubungan langsung hamba dengan Allah. Wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat, bayar zakat. Inilah hubungan antar sesama manusia. Jadi Islam itu mengatur semuanya, hubungan dirinya dengan Allah dan hubungan dirinya dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Soleh secara vertikal dan soleh secara horizontal. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pewaris Rasulullah, la'allakum turhamun, agar kalian disayangi oleh Allah. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau kita ingin disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah, taat kepada pewaris-pewaris dari Rasulullah, yaitu para ulama-ulamanya Allah. La tahsabanna alladziina kafaru, dan jangan mengira orang-orang yang kafir itu mu'jizina fil ardi, akan luput dari siksaannya Allah di atas dunia ini. Jadi orang kafir itu dikira nggak disiksa oleh Allah, disiksa juga di atas muka bumi ini. Walaupun mereka bergelimangan harta, namun mereka mendustakan nikmat-nikmatnya Allah, akan disiksa perasaannya oleh Allah, tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan tenang hidupnya, penuh dengan penderitaan hidupnya. Walaupun dia itu secara zahir mampu, mereka kaya raya, mereka punya pangkat jabatan yang tinggi, mereka pintar, mereka, namun hatinya hampa, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Wa ma'wahumun nar, dan besok di yaumil kiamah orang-orang yang kafir ini wa ma'wahum ditempatkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzu billah wa la bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Semoga kita oleh Allah dijauhkan, diselamatkan dari siksa api neraka. Amin. Makanya hati-hati dengan orang-orang munafik. Orang munafik ini musuh dalam selimut. Orang munafik ini menghancurkan dan membahayakan. Dulu di zamannya Kanjeng Nabi ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokohnya orang munafik. Tatkala perang Uhud, hampir separuh dari pasukannya Rasulullah berbelok keluar dari barisan peperangan di perang Uhud. Jadi pasukannya Rasulullah hilang separuh karena dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tokohnya orang-orang munafik. Hati-hati dengan orang munafik. Orang munafik ini membahayakan, musuh dalam selimut. Rahasia-rahasia kita akan dibicarakan ke orang lain. Rahasia-rahasia yang menjatuhkan kita akan dibicarakan kepada orang lain. Manis di depan kita, baik di depan kita, namun di belakang kita mereka menikam. Hati-hati, ayatnya sudah jelas, tanda-tandanya sudah jelas. Dikhawatirkan jiwa-jiwa munafik itu bersemayam di dalam jiwa kita. Makanya tanda-tandanya yang 3 itu harus kita introspeksi diri. Jangan-jangan tanda-tanda orang munafik itu bersemayam di dalam dada kita. Yang pertama, tatkala berkata berdusta, tatkala berjanji ingkar, tatkala diberi amanah khianat. Dari 3 tanda ini, introspeksilah diri kita. Jikalau ada tanda-tanda munafik di dalam jiwa kita, cepat-cepatlah kembali kepada Allah.
cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, karena syaratnya bertaubat kepada Allah, nafas terakhir kita jangan sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba, syaratnya satu, jangan sampai taubatnya itu sampai nafas terakhirnya sampai di kerongkongan. Kalau nafas terakhirnya sudah di kerongkongan, kemudian dia bertaubat, taubatnya tidak diterima. Mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, jangan sampai kita lewatkan bulan suci Ramadan ini dengan sia-sia. Jangan sampai kita lewatkan bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya kita bertaubat sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita tatkala kita nantinya lepas dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.